Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Dewa Guna. Kembali lagi kita akan bahas mengenai saham SMRA ya. Kenapa kita bahas lagi? Karena sebelumnya kita udah pernah bahas di kisaran harga 300-an. Jadi ketika harga saham masih di 300, kita informasikan bahwa 300 berapa nih? 72 ya. Kita informasikan bahwa SMRA ini book value-nya 0,54. Kemudian harga wajarnya berdasarkan book value itu 683. Jadi dari harga sekarang itu udah diskon mungkin hampir berapa? 100%-an gitu. Jadi menarik ya, dengan hutang di 615. Apakah bisa hit atau tidak? Kemudian ketika sudah naik dan mengalami sedikit koreksi ya, ini di bulan Juli ya, kita informasikan untuk potensi rebound dengan breakout dari 390 dan harga saham saat ini sudah berada di 446. Jadi ya, buat teman-teman yang masih hold, nah ini ada yang menarik nih untuk SMRA, bahwa secara teknikal jangka menengah ini potensi double bottom, dimana kalau berhasil, kan sekarang berada di area supply ya, jadi kita agak rawan banyak yang melakukan taking profit ya, tapi dengan pembelian yang kuat, harusnya dengan transaksinya juga masih besar, dan hari ini juga saya melihat transaksi yang masih bagus ya, dengan potensi seperti itu, maka dia akan menguji kembali ya, testing resistan untuk breakout dari double bottomnya. Ini pasti banyak sekali yang rekomendasikan nih komunitas, makanya teman-teman ya agak beresiko aja, karena kalau udah banyak rekomendasi jadi banyak yang taking profit juga nantinya. Jadi area supply batasnya itu ada di 458. Jadi kalau 458 ini berhasil kembali dilalui, maka ini ada momentum berlanjut menuju ke sekitar 530. Jadi masih ada potensi ya, tapi saya nggak, gimana ya saya bilang ya, karena informasi saham ini kan udah dari bawah ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya ya mungkin porsi kecilan sedikit, ataupun yakin dengan saham ini ya nggak masalah sih, karena memang ada hutang di 615 ya. Jadi saya memiliki keyakinan, ini pribadi saya ya, bahwa untuk SMRA ini harusnya ada di atas 600 gitu. Apalagi ada double bottom nih, menarik ya. Dan teman-teman tahu bahwa di September itu ada potensi penurunan suku bunga. Dan kalau teman-teman melihat beberapa berita yang sudah rilis ya, bahwa memang SMRA ini ada potensi untuk IPO anak usahanya dia. Nah, jadi itu ada momentum yang menarik ya, dari sentimennya, kemudian dari teknikalnya juga. Tinggal rilis laporan keuangan. Kalau rilis laporan keuangannya jelek ya, kembali lagi saham akan koreksi dulu untuk melanjutkan kenaikannya. Kemudian ada saham di BUMN ya. Kenapa kok saham BUMN aja yang terus dibahas gitu ya? Karena memang sahamnya ada di bawah, satu. Kedua, potensinya masih besar. Dengan dividen yang gede, dapat di harga bawah, itu kan bagus banget ya. Nah, dia gagal testing resistan ya untuk di area supply di 4090, tapi ini akan menguji kembali ya. Sebenarnya menarik kalau dia diberi koreksi teman-teman, menarik kalau dia diberi koreksi kembali ke support ya. Tapi kalau besok tiba-tiba ternyata nggak dikasih koreksi tapi malah gap up ya, break dari 4090, maka momentum berlanjut ke 4350. Tapi kalau saham berhasil kemudian ya break dari 4480, maka momentum berlanjut ke 5500. Jadi ini menarik ya. Dari teknikal juga menarik, kemudian pembelian asing juga banyak. Jadi teman-teman bisa bertahan lah. Karena kalau misalkan nggak sabar ya nggak dapat profit maksimal. Kemudian ada saham perbankan juga, tapi belum termasuk big cap sih, cuman ya bukan masuk ke 4 bank teratas gitu. Cuman ini mungkin menjadi bank kelima terbesar, atau mungkin bank syariah terbesar di Indonesia. Teman-teman sudah tahu tuh. Secara teknikal dia masih berada di flagnya penan. Jadi entah yang mana duluan nih, dia anjlok ke bawah atau ke atas. Tapi kalau misalkan dia breakout melesat ke atas, maka lumayan teman-teman potensi profitnya gitu. Apalagi kalau dia berhasil melalui area supply ya. Yang pertama break dari 3150, maka momentum berlanjut ke 3650. Nah, itu menarik teman-teman. Ini masih menarik, cuman ya butuh kesabaran aja. Kemudian saham di sektor migas, yang dimana teknikalnya juga masih oke. Ini besok mungkin kita akan share untuk swing ya. Dia posisinya masih ada di area dekat support, jadi momentumnya masih bagus. Apalagi kalau dia breakout dari ini berapa nih? Mungkin garisnya ini ya teman-teman. Entah dia breakout dari 1275, 1555. Intinya ketika dia breakout keluar dari garisnya ini, maka momentum berlanjut teman-teman menuju ke sekitar area supply di sini ya. 1350
sampai di 1420. Maka kalau berhasil melalui 1420, momentum berlanjut ke area supply yang kedua ya. Jadi kalau misalkan dari harga sekarang ke area supply pertama 12%, ke area supply kedua 27%. Jadi masih potensial dengan pola yang seperti ini yang saya buat ya. Mudah-mudahan sesuai dengan analisis kita. Next adalah saham rokok ya. Sektor rokok ini masih memang agak berat, jujur aja. Jujur banget, berat banget. Karena banyak investor yang punya average di atas 1000 untuk saham rokok ini. Jadi prosesnya agak panjang, dan kalaupun misalkan teman-teman lihat Unilever ya, dimana dia naik signifikan, nah mudah-mudahan ini juga seperti itu. Jadi masih menarik ya, posisi swing juga oke. Kalau misalkan dia naik ke area supply pertama, maka lumayan, apalagi yang kedua. Dan kalau masuk ke wilayah yang kedua ini harusnya double bottom ya, dengan potensi ke 800-an ya. Mudah-mudahan sesuai dengan analisis kita. Kemudian ada saham grup Panin yang masih konsolidasi dan belum berhasil untuk rebound. Dengan harga saham yang saat ini peluang profitnya gede. Tapi butuh kesabaran, karena kalau saham konsolidasi seperti ini jarang investor yang mau naikkan cepat gitu. Jadi dia lama-lama ngumpulin barang, retail cut loss, barulah dinaikkan. Ya, jadi buat teman-teman yang bisa sabar sih, kalau mau ambil silahkan. Karena kalau misalkan saham berhasil keluar dari area supply yang pertama, barulah dia akan kenceng naik ke atas. Tapi kalau yang berani porsi kecil, amankan average bawah gitu kan, melalui breakout dari area supply pertama menuju ke area supply yang kedua. Jadi menarik ya. Biasanya orang akan rekomendasikan ketika break dari 280 gitu untuk menuju ke berikutnya. Nah, ini kan dia masih di bawah ya, tentu agak lama aja nunggunya. Jadi teman-teman kalau mau lirik ya silahkan, karena dia sudah mulai indikasi ada potensi rebound. Kemudian ada saham bank syariah juga ya, sama kayak tadi, cuman ini agak kecil banknya. Teknikalnya menarik, belum sesuai target. Ketika kita rekom di bulan ini, pernah kita rekom di April, kemudian di Juni juga belum sesuai target. Walaupun dia udah naik, tapi menurut saya tuh belum sesuai target, karena targetnya masih menanti lah. Nah, ini juga teknikalnya bagus ya. Untuk saham bank syariah ini teknikalnya bagus, kita infokan untuk swing sih. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau lirik juga silakan. Ya. Silakan kalau ada yang mau. Dengan teknikal potensinya di sekitar mana nih? Area supply pertama. Area supply pertama itu kisaran 1600-an sampai 1800. Jadi kalau dari harga sekarang pun ke 1800 masih ada peluang yang sangat besar, apalagi kalau dia break dari 1800, momentum berlanjut ke 2120. Apakah itu bisa? Ya, tidak ada yang mustahil di saham, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada apa ya dibilang ya, mungkin sektor penjualan retail ya. Teman-teman tahu bahwa MAPI mau mengambil kembali S Hardware ya dari Amerika ya. Jadi dia mau buka brand di Indonesia, brandnya itu di Indonesia, dan menurut saya ini mungkin sahamnya terpengaruh nantinya. Jadi kita lihat potensinya aja. Cuman ya secara jangka panjang saya masih melihat distribusi yang besar di saham ini. Tapi masih menarik ya secara teknikal. Memang pergerakannya agak volatile ya. Contohnya di bulan Juli kemarin ketika dia udah naik melesat, besoknya langsung ambrol. Nah, jadi kalau bisa jangan FOMO di sini. Ya, karena posisinya masih menarik ya. Ini ada dua potensi pergerakan. Nah, ini juga agak rawan sih sebenarnya, cuman ya menarik lah. Kecuali kalau dia breakdown support, yang garis yang saya buat ini, maka momentumnya berlanjut ke bawah sini teman-teman. Area support yang lebih gede. Nah, jadi resikonya juga besar. Kalau dia breakdown, nah lumayan tuh. Tapi kalau dia besok kita lihat ya, kalau ada pembelian yang besar, kita bisa gunakan untuk scalping. Kalau nggak ada ya jangan dulu dilirik, karena posisinya dia masih rawan. Sama juga dengan saham-saham Panin yang seperti tadi ya, kalau misalkan dia besok saya infokan untuk scalping, ada baiknya tunggu ada pembelian volume yang gede dulu, baru teman-teman lirik gitu. Tapi kalau misalkan belum ada, agak berisiko aja, karena belum ada big money yang masuk.
Gitu. Terima kasih.